Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anastasia Cendekia dengan NIM 666219144 dari kelas 5D Humas dengan mata kuliah Komunikasi Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul berita Citarum, sungai paling tercemar di dunia yang dipublikasikan pada 2 September 2010 oleh Alam Endah. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Lebih dari 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Ini artinya kita sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan air di dalam kehidupan ini. Dapat dibayangkan jika tidak ada air atau jika air yang kita minum sudah tercemar. Tentu saja ini berdampak buruk bagi lingkungan kita. Air yang baik adalah yang memiliki syarat bersih, tak berwarna, tak berbau. Tapi kita lihat di sekeliling kita, sungai, got, atau pembuangan air yang sudah kotor, berbau busuk, dan berwarna. Tentu saja sungai kita sudah tercemar. Banyak masyarakat sekitar yang kurang peduli pada lingkungan, seperti membuang sampah seenaknya dan mengotori lingkungannya. Selanjutnya, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan adalah tempat penampungan yang sangat penting karena salah satu dari bagian proses hidrologi. Selain itu, kita juga sering menggunakan sungai sebagai alat transportasi, irigasi sawah, bahan baku air minum, dan pembuangan limbah. Pencemaran air sungai dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, pencemaran anorganik, yang kedua, pencemaran organik, yang ketiga, pencemaran radioaktif, dan yang terakhir adalah pencemaran asam basa. Selanjutnya yaitu bab 2 isi. Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat. Hulu Sungai Citarum berawal dari Gunung Wayang, Kabupaten Bandung, dan berakhir di Muara Laut Jawa yang terletak di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Sungai Citarum berperan penting sebagai air baku air minum PDAM, memasok listrik di Jawa Bali, dan menyediakan kebutuhan air irigasi sawah di Jawa Barat. Menurut Pratiwi pada tahun 2018 menyebutkan Das Citarum didominasi oleh sektor industri manufaktur seperti kimia, tekstil, kulit, kertas, farmasi, logam, produk makanan dan minuman, dan lain hal. Di sepanjang aliran sungai terdapat lebih dari 500-an pabrik yang saling berlomba memenuhi sungai ini dengan berbagai limbah. Lebih dari 5 juta penduduk tinggal di kanan kiri sungai, juga ikut berlomba memenuhi sungai dengan berbagai sampah dan limbah rumah tangga. Padahal, 5 juta penduduk ini juga mengandalkan air sungai untuk memenuhi berbagai kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, daerah aliran sungai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air secara alami yang berasal dari curah hujan menuju danau ataupun laut. Batas daratnya ialah pemisah topografis dan batas di laut hingga daerah perairan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan daratan. Kualitas air menurut S. Venkatramanan et al. Pada tahun 2004 dalam Dunca pada tahun 2017 menyatakan bahwa kualitas air sungai memiliki kepentingan yang cukup besar dengan alasan bahwa sumber daya air ini umumnya digunakan untuk beberapa hal seperti minum, pasokan air domestik dan perumahan, pertanian atau irigasi, pembangkit listrik tenaga air, transportasi dan infrastruktur, pariwisata, rekreasi, dan cara manusia atau ekonomi lainnya untuk menggunakan air. Menurut Bricker dan Jones pada tahun 1995 dalam Jung et al. Pada tahun 2015, kualitas sungai dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu termasuk litologi, cekungan, masukan atmosfer kondisi iklim, dan masukan dari aktivitas antropogenik. Parameter kualitas air terdiri dari parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika kualitas air terdiri dari suhu air, kekeruhan, TDS, konduktivitas, dan lain-lain. Sedangkan parameter kimia dapat meliputi pH, logam berat, COD, BOD, dan lain-lain. Yang pertama, saya akan membahas tentang parameter fisika. Yang pertama, suhu air. Suhu adalah salah satu parameter air yang paling penting karena mempengaruhi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Suhu air adalah parameter kualitas air yang kritis karena secara langsung mempengaruhi jumlah oksigen terlarut yang tersedia untuk organisme air. Variasi suhu air mengatur kesetimbangan fisika kimia. Selanjutnya, yaitu ada kekeruhan. Kekeruhan air memicu pada jumlah bahan yang
tersuspensi yang mengganggu penetrasi cahaya di kolom air. Kekeruhan membatasi penetrasi cahaya sehingga membatasi fotosintesis di lapisan tanah. Kekeruhan yang lebih tinggi dapat menyebabkan suhu dan stratifikasi DO menurut Halim et al. Pada tahun 2018. Yang ketiga ada total dissolved solid atau TDS. Kadar TDS dapat disebabkan oleh pemisahan ion terlarut yang berasal dari penggunaan air yang cukup besar dari sumber air tanah yang mengandung salinitas tinggi atau kegiatan lain yang menggunakan air garam tinggi menurut Hakim pada tahun 2017. Selanjutnya, yang keempat ada konduktivitas. Menurut Halim pada tahun 2018 berpendapat bahwa konduktivitas adalah ekspresi numerik dari kapasitas larutan untuk mengalirkan arus listrik. Daya atau kemampuan ini tergantung pada keberadaan ion, konsentrasi total, mobilitas, valensi, dan kadar relatifnya. Lalu selanjutnya ada parameter kimia. Yang pertama, ada power hidrogen atau pH. Menurut Kale pada tahun 2016 menyatakan bahwa pH mengacu pada konsentrasi ion hidrogen didefinisikan sebagai H+. Selanjutnya, pH adalah ukuran jumlah relatif ion hidrogen dan hidroksil bebas dalam air. Yang kedua, ada dissolved oksigen atau DO. Konsentrasi DO adalah parameter air yang sangat tidak stabil. Konsentrasi DO adalah parameter utama untuk mengkarakterisasi alam dan limbah air untuk menilai keadaan global lingkungan secara umum. Yang ketiga ada biomedical oxygen demand atau BOD. BOD adalah jumlah kandungan organik dalam air limbah yang dapat didegrasi secara biologis dan dengan konsumsi oksigen. Lalu yang keempat ada chemical oxygen demand atau COD. Chemical oxygen demand merupakan jumlah bahan organik teroksidasi terlarut termasuk hal-hal non biodegradable yang ada di dalamnya. COD adalah ukuran ekuivalen oksigen dari bahan organik dalam suatu sampel air yang rentan terhadap oksidasi oleh oksidan kimia kuat seperti dikromat menurut Verma et al. Pada tahun 2017. Dan yang kelima, logam berat. Logam berat merupakan zat yang terkandung dalam air dalam bentuk koloid, partikulat, dan terlarut. Dalam hubungannya dengan kondisi hidrologi dan morfologis, bahan terlarut seperti logam dapat terakumulasi di sepanjang perairan yang terjadi. Masalah umum dalam pengelolaan Das Citarum. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya air. Yang kedua, belum terintegrasinya perencanaan, penanganan, pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan yang melibatkan dinas instansi terkait lainnya seperti dinas kehutanan, pertambangan, pemukiman, kebersihan, pertanian, perindustrian, dan perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, tidak tegaknya hukum terhadap pencemaran lingkungan maupun perusakan lingkungan sehingga pelanggaran terus terjadi. Yang keempat, terjadinya penyimpangan terhadap penataan ruang yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, yaitu belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan DAS antar provinsi dan antar kabupaten atau kota. Strategi pengendalian pencemaran air yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan beban pencemaran dari sumber-sumber pencemaran yang ada. Lalu selanjutnya, pengaturan titik-titik pembuangan limbah air pada daerah ruas sungai yang sesuai dengan kapasitas daya tampung sungai pada titik tersebut. Yang ketiga yaitu pembatasan perizinan pembuangan limbah yang baru pada daerah ruas sungai yang sudah tidak lagi memiliki daya tampung. Yang keempat, peningkatan daya tampung sungai dengan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan tata air pada daerah pengaliran sungai. Dan yang terakhir yaitu peningkatan partisipasi masyarakat untuk memelihara sungai. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi alat kontrol pelaksanaan pengendalian pencemaran yang cukup efektif. Yang terakhir yaitu bab 3 atau penutup. Kesimpulannya, peran Sungai Citarum sebagai sungai utama pada Das Citarum memiliki arti yang sangat penting pada saat ini maupun masa yang akan datang. Pemanfaatannya tidak saja bagi